mungkin menyesatkan murid pilihan juga. Anda setuju dengan pernyataan Yesus ini? Ya setuju, iblis setuju, itu setuju. Oke, setuju. Oke. Setuju. Lagian, maaf Bang Anda setuju kan? Sabar dulu Bang, sabar. Anda menyetujui perintah Yesus hanya untuk ke bangsa lain, hanya untuk Bani Israel, jangan ke bangsa lain. Dan Anda setuju agar murid-muridnya waspada kepada Kristus palsu yang datang sekiranya mungkin bisa menyesatkan murid asli. Yang ketiga, Bung, tergenapi enggak Kristus palsu datang menyesatkan murid asli? Silakan. Penafsirnya yang di mana? Emang di mana yang mengaku Kristus jadi palsu? Kristus palsu sekiranya mungkin datang menyesatkan murid pilihan. Mereka akan melakukan tanda dahsyat. Saudara, mereka akan melakukan tanda dahsyat. Keluar dari kubur pada hari ketiga itu tanda dahsyat atau bukan? Jawab dulu. Iya, keluar ini dari diskusinya kubur. ya. Saya nggak ngerti tujuan diskusinya. Keluar dari kubur. Nggak dapat poinnya saya tujuannya itu. Makanya dengarkan. Tadi Bang Juma Makanya dengarkan. mereka yang menggunakan nama Yesus. Makanya dengarkan, yang saudara. menggunakan nama Maksudnya Yesus. Juma itu yang menyesatkan satu-satu dong, yang Kristen siapa yang maju, satu-satu dong, diantri dong, jangan tiga-tiganya yang ikut ngomong. Kalian kan berempat di sini nih, satu-satu. Enggak apa-apa sih sebenarnya empat-empatnya, tapi kalian itu dengarkan apa yang saya katakan. Cuma doang yang ngomong host. Enggak apa-apa, boleh kita gantian, tapi dengarkan yang saya sampaikan. Tuh, kita ngomong lagi kan, susah. Setiap saya ngomong juga. Bagaimana ceritanya Anda mau paham? Ini Bible kalian bahasa Indonesia loh. Saya hanya membaca, Anda tinggal mengurai setelah saya baca. Jelaskan, jangan tabrakan. Nih pertama nih, Yesus berkata di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Catat itu. Kemudian Yesus berkata, Kristus palsu akan datang melakukan tanda yang dahsyat sekiranya mungkin menyesatkan murid pilihan. Jadi murid yang tadinya hanya disuruh ke bangsa Israel dan dilarang ke bangsa lain, ketika disesatkan oleh Kristus palsu, bisa jadi mereka ke bangsa lain karena sudah disesatkan. Tanda daripada Kristus palsu itu tanda dahsyat. Pertanyaan saya, apakah keluar dari kubur pada hari ketiga itu tanda dahsyat atau bukan? Jawab. Ayat yang dikatakan Bang Juma aja nggak sesuai dengan teks yang dia baca. Katakan gitu loh, Matius 5 ayat 10 nggak gitu, nggak disuruh ke bangsa lain. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Iya, bukan. Nah, sekarang berubah kan? Saya ingat loh, Matius 5 ayat 10 tadi dikatakan dia. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Astaga, makanya yang benar, jangan banyak buka ayat Bang Juma tapi nggak ngerti maksudnya. Tantrum. Saya Lanjut. ngomong apa tadi? Salah ya saya ngomong? Benar itu, guru udah bilang Yohanes 10 nomor 5. Sudah benar, cuman nyerocos terus, jadi dianya nggak fokus. Betul. Coba biasa mendengar gitu. Silakan. Betul. Lebih duluan mulutnya daripada otaknya itu. Lomba lari antara mulut dan otak. Otak tertinggal, mulut yang lebih duluan. Makanya disebutnya Matius 10, dibilangnya Matius 5 kan gitu. Anda yang punya kitab loh, harusnya Anda malu. Saya hanya mengurai, Anda tinggal baca. Nah sekarang Yesus mengatakan Matius 24 sebab Yesus palsu akan datang melakukan apa? Tanda dahsyat. Keluar dari kubur tanda dahsyat atau bukan? Lucu ya berdiskusi dengan Bang Cuma ini, lucunya diambil dia. Apa kaitan tanda dahsyat kebangkitan sama ada pertanyaan, nabi, ada pertanyaan saya palsu bernubuat? Saya heran cara membuat diskusi ini biar sesuai dengan ayat yang dibawakan ini susah, Hos. Pertanyaan saya, Bung. Kristen yang lain dah. Saya pelajarin dulu, saya bingung berdiskusi seperti itu. Iya, karena berhadapan dengan Bang Zuma, Bang Zuma itu membersihkan karat di otak. Kalau selama ini Anda kan menggunakan otak. Kebangkitan Yesus gak ada konteks. Pertanyaan saya, apakah keluar dari kubur pada hari ketiga itu tanda dahsyat atau bukan tanda dahsyat? Ya, itu tanda dahsyat. Itulah membuktikan Yesus saya Tuhan. Apakah Yesus mengatakan Kristus palsu?
Apakah Kekasihnya Yesus bangkit, itu yang harus kamu pikirkan. apakah Yesus mengatakan bahwasanya Kristus palsu akan melakukan tanda dahsyat? Iya, itu Kristus palsu kaitannya. Nah, sekarang Anda mengakui keluar dari kubur tanda dahsyat. Ya udah, saya Kristus kembali palsu soal melakukan itu. tanda dahsyat. Oke. Sekarang Yesus melarang muridnya kemudian untuk jangan ke bangsa lain. Kristus yang melakukan tanda dahsyat justru menyuruh ke bangsa lain. Yang mana bangsa yang lain Anda lagi. percaya? Yesus yang melarang ke bangsa lain atau Kristus yang melakukan tanda dahsyat yang menyuruh ke bangsa lain? Mana yang Anda percaya? Oke. Jadi sekarang pertanyaan baru nih, tapi saya jawab dulu ya. Berbicara tanda dahsyat kebangkitan Yesus itu luar biasa bagi saya. Karena apa? Tanda dahsyat orang kan Kristen menyesatkan itu adalah orang pilihan kebangkitan juga, Yesus. apalagi Anda yang bukan dipilih. Bahkan bagi saya, bukti dia Tuhan Jawab adalah dong, kasih ngomong ganti dia bangkit dari antara orang mati. Silakan. Yang pertama, iya. Bukti kedahsyatan itu bahwa dia Tuhan, dia bangkit dari antara orang mati. Itulah bukti dia Tuhan. Kalau nggak bangkit dia bukan Tuhan. Yang pertama, yang kedua berbicara ada Kristus palsu melakukan mujizat. Saya lebih salut sama Kristus palsu itu dari Kristus palsu itu dari Allah tidak sanggup Mulai putus asa. memastikan kekasihnya Muhammad. Udah putus asa dia. Bukan putus asa, bro. Kenapa Jadi aku lebih setuju Kristus kenapa palsu Nabi itu lebih Muhammad hebat. itu, Bung? Kenapa Nabi Muhammad itu tidak keluar dari kubur? Karena dia bukan Kristus palsu. Yang keluar dari karena kubur dia manusia itu toh, bukan Tuhan gitu. Yang keluar Itu dari kubur perbedaannya. itu Kristus palsu yang melakukan tanda dahsyat. Kok dari aneh Anda ini? Yesus Lebih hebat, mengatakan, gini, Bang Cuma. Yesus Logikanya lebih mengatakan hebat. bahwasanya cerewet Beliau ini. Kristus palsu Host, daripada beliau cerewet, dia nggak Allahmu, ada Bang Cuma, otak. Tuhanmu. Dia lahir Karena duluan Tuhanmu mulutnya tidak keluar daripada otaknya. Nah, gitu, amankan dia, amankan. Dia cerewet salah. Kalau cerewet pintar bagus, ini cerewet salah dia. Lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih percaya kepada Kristus palsu. Kan sudah tamat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dah selesai. Oke. Masolang generasi. Ya, lanjut. Abang mengatakan ini ceritanya Yesus Kristus itu palsu ya? Oh bukan, Yesus yang mengatakan kepada Bani Israel agar waspada kepada Kristus palsu yang memakai namanya menyesatkan banyak orang. Pertanyaannya kita, apakah Kristus palsu berhasil menyesatkan banyak orang? Teman Anda katakan berhasil. Memakai nama siapa? Kristus. Siapa yang menggunakan nama Kristus? Kristen. Kita udah sampai pada level itu tadi. Oke. Jadi ini topiknya pertanyaannya Bang Juma. Pertanyaannya berhasilkah atau palsukah Yesus Kristus itu? Yang mana nih pertanyaannya nih Bang? Berhasil tidak? Iblis memakai nama Yesus Kristus untuk menyesatkan banyak orang. Kata kawan kita tadi yang Kristen pertama berhasil. Siapa nama orang-orang pengikut Kristus palsu yang disesatkan itu? Kata teman kita tadi, Kristen. Nah, terus apa lagi yang mau diperbincangkan kalau sudah nyata seperti itu? Tutup gereja. Apa lagi? Jadi maksudnya ini Yesus Kristus itu palsu dan pengikut Yesus Kristus itu menyesatkan, begitu nih? Oh iya dong, pasti dong. Pasti. Itu yang itu palsu. menurut Yesus. Menurut Yesus atau menurut gimana sih Bang? Coba Yesus yang pertanyaannya, mengatakan, coba pertanyaannya Matius kasih yang jelas Bang. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Yesus berkata kepada muridnya, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Siapa yang datang kemudian memakai nama Yesus dan berkata Yesus itu Mesias? Oke. Kristen kan? Ya, Kristen. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa itu? Ya Kristen. Lalu siapa lagi? Kalau bukan Kristen, Hindu enggak, Buddha enggak, ateis enggak, apalagi Islam. Jadi Abang menyatakan ini. Sekarang bisa saya jawab Bang? Silakan saudaraku, silakan. Oke. Jadi ini Abang Juma tadi kan topiknya tadi berhati-hati dan dan juga menggunakan namanya Yesus Bang ya. Benar Ya, nggak? betul. Nah, yang pertama nih, poin yang pertama, artinya yang menggunakan nama Yesus
Ya. Pasti jelas menyesatkan, itu jelas. Saya akui. Ya. Dan abang bilang tadi, yang menggunakan nama Yesus Kristus itu umat Kristen. Iya. Benar? Benar. Saya akui itu umat Kristen menggunakan namanya, tapi menggunakan namanya bukan berarti, contohnya saya bernama Franz Jimmy Panjaitan, menggunakan nama saya mengganti menjadi nama saya Yesus Kristus. Oh, Benar bukan tidak? begitu, bukan begitu maksudnya. Loh. Dia menyesatkan, kata Yesus, penyesat ini menyesatkan banyak orang dengan memakai alat. Memakai. Kan Ya, memakai dong. alat yang dipakai itu nama Yesus. Itu. Namanya memakai itu seperti apa? Coba Bang Bima. Nah, seperti kalian menyebar ke seluruh dunia memakai nama siapa yang kalian sebarkan? Nama siapa yang kalian jual ke seluruh dunia? Nama siapa? Iya. Ya, kita itu menggunakan nama Yesus Kristus itu ya di umat Kristen, cuman artinya yang menggunakan nama. Emang saya mengaku, contohnya nih Bang Bima, saya maaf ya, saya sendiri. Apakah saya pergi ke seluruh dunia dengan menggunakan nama Yesus? Tidak. Lah, lalu siapa nama yang Anda gunakan ketika Anda berbicara tentang keyakinan Anda? Nama saya. Anda jual nama Anda sendiri dengan menggunakan akulah Tuhan gitu? Bukan, emang saya bilang seperti itu, Bang. Iya, makanya menyesatkan orang banyak bukan pakai nama pribadi Anda, tapi memakai nama Yesus, betul tidak? Tidak. Lah, Itu jadi Belanda namanya- datang ke Indonesia ini memakai nama siapa? Itu Malampir. penyebutan, Bang. Itu penyebutan nggak bisa, dan nggak bisa, menggunakan nggak bisa. itu beda, Bang. Coba Waspadalah dong, kepada penyesat Tak. yang datang kepadamu memakai namaku. Penyesat itu datang, ya mungkin namanya Paulus, mungkin juga namanya Lukas, mungkin Iya. juga namanya Markus, tetapi yang mereka jual nama siapa? Nama Yesus. Memakai namaku, menyesatkan banyak orang. Jadi ada sekelompok manusia yang mengajarkan, mengiming-imingkan manusia keselamatan dengan memakai nama Yesus, tapi Yesus tidak mengenal mereka. Anda akui enggak itu? Oke, saya akui sekarang, Bang. Nah, Berarti gitu abang dong. menyebutkan kan yang menggunakan Yesus palsu. Berarti artinya banyak nih Yesus palsu. Berarti dibalik kalau ada arti Yesus palsu, berarti ada dong Yesus asli. Benar nggak? Yes, betul. Benar nggak? Betul. Ya udah, berarti namanya Yesus Kristus, berarti ada yang asli dan nyata di dunia. Nah, yang memakai nama Yesus asli itu muridnya Bani Israel. Yang jadi masalah ini kalian yang bukan Bani Israel. Kok make-make nama Yesus juga? Yesus yang mana yang kalian pakai? Oke, berarti poinnya yang abang akui berarti ada dong Yesus asli. Yesus yang asli mengajarkan muridnya untuk Ya jangan udah. ke bangsa lain. Intinya udah ada yang asli kan? Udah selesai. Yang palsu ini yang menyesatkan banyak orang. Oke, banyak yang palsu. Udah saya bilang, Bang. Saya akui aja deh sekarang. Banyak yang palsu. Tapi di balik ada yang palsu berarti ada yang asli dong. Yang asli kan udah kujelaskan sama saudara. Ya, Yang berarti abang asli akui kan? Abang akui kan Yesus Kristus kan? Ya, saya katakan kepada Anda, yang asli itu adalah utusan Tuhan untuk Bani Israel kaumnya. Iya. Saya akui. Contohnya nih, saya sendiri, saya akui menyesat. Oke, saya sesat. Udah. Nah, pertanyaan di satu poin ini berarti abang mengakui ada dong Yesus Kristus yang asli. Ada. Ya udah. Oke, Udah. makasih Bang. Makasih Itu juga. doang pertanyaan saya. Terima oke. kasih kalau abang sudah mengakui namanya Yesus Kristus. Udah. Yes. Oke, Betul. makasih semua teman-teman. Yang Makasih. penting ada pengakuan, ada memang palsu, berarti di balik palsu ternyata ada yang asli. Ya, Sekian betul dan terima itu. kasih Bang. Oke, makasih juga sama-sama. Ada lagi yang lain? kata teman kita di bawah, kenapa dia? Aku juga bingung. Kenapa dia? Nggak tahu. Ada yang asli dia akui aku pengikut yang palsu, tapi ada yang asli kan? Ya memang ada. Jadi Mungkin minimal ada yang asli, mungkin Gurunda. Dia nggak Iya. sadar kalau dia mengikuti yang palsu. enggak, sadar kok, sadar. Dia katakan tadi, oke lah, aku akui, aku ikuti yang palsu. Tapi ada kan yang asli? Ya ada.
Allahu Akbar, Masya Allah. Inilah saudaraku, apa yang saya sampaikan itu berdata berdalil. Al-Quran menjelaskan Nabi Isa yang lahir tanpa ayah. Kalian punya Bible menjelaskan Yesus yang lahir tanpa ayah. Ila Bani Israel. Dua-duanya Yesus Isa sama-sama mengaku diutus hanya untuk Bani Israel. Lah kalian bukan Bani Israel. Betul bang, kami bukan Bani Israel, tapi kami pengikut Kristus. Kena deh. Kristus yang mana ini? Kan gitu. Perasaan tadi Bang Juma menyampaikan gampang sekali loh. Gampang kok sebenarnya dipahami gitu loh. Gampang sekali loh, luar biasa. Lanjut Bang Juma. Ada lagi. Iya, silakan teman-teman, silakan. Ya, ini Mirakel. Dibuka mute-nya Mirakel. Miracele atau buaya, dibuka mute-nya. Dulme, dibuka mute-nya Bang. Ya, buaya. Halo bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, forumnya luar biasa bang. Aku tadi mendengarkan di bawah mengenai terkait akidah juga. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya Bang, bentar Bang. Kita lagi diskusi dulu ya Bang ya. Pernah saya mendengar Rasulullah pernah menyurati dua penguasa pada saat itu, Heraklius sama saya lupa yang satu lagi, untuk kerajaan Persia atau tidak salah. Raja Romawi ini yang inferium ini mengakui kebenaran itu, tapi karena raja ini gengsi dipengaruhi oleh penasihat-penasihat kerajaannya, jadi dia tidak mengikuti apa yang disurati oleh Rasulullah. Akhirnya dia menyimpan surat itu. Malah sebaliknya di Raja Persia dia merobek-robek, maka kehancuran akan menanti oleh kerajaan Persia begitu. Pertanyaan Bang, noise Bang. Bang, noise Bang. Ya, Bang Buaya tadi buka mute, silakan dibuka lagi mute-nya Bang Buaya. Ya, Buaya. Iya, halo, selamat siang. Ya, selamat siang menuju sore, Bang. Abang dari Kristen kan? Iya, Kristen. Oke, silakan Bang kalau mau menanggapi tadi perdebatan tadi, Bang. Mau bertanya aja, Bang. Oh, boleh, silakan. Oke. Artinya terkait dengan Nabi Muhammad dan Nabi Isa ya. Kedua-duanya ini tertulis di Al-Quran. Jadi di antara kedua nabi ini adalah manusia. Dan kalau menurut kami artinya bahwa menurut nalar manusia bahwa kita sudah pasti lebih mengutamakan dan lebih mengikut manusia seorang nabi yang suci, yang patut kita jadikan tauris suri. Iya. Suri. Nah, jadi patutkah kita lebih mengikuti Isa, karena di Isa lebih ditegaskan di Al-Quran bahwa Isa adalah manusia yang suci dibanding lebih dari Muhammad. Tidak dikatakan bahwa dia itu suci. Terima kasih. Iya, baik. Nabi Isa alaihissalam di dalam ajaran agama Islam, dia manusia suci. Kenapa dikatakan suci? Karena dia lahir tanpa ayah. Kenapa dikatakan suci? Untuk menepis tuduhan orang-orang Yahudi yang memfitnah dirinya sebagai anak zina. Nabi Muhammad tidak perlu dikatakan suci karena tak ada tuduhan dari umatnya sebagai anak yang lahir zina. Nabi Isa ketika datang Al-Quran tujuannya adalah untuk mensucikan Nabi Isa dari fitnahan-fitnahan kaumnya sendiri. Anda baca Matius 1, bagaimana kemudian ibunya dikatakan hampir diceraikan oleh tunangannya. Al-Quran datang meluruskan itu. Sorry lah, Nabi Isa itu manusia suci, dia tidak memiliki kemudian ibunya memiliki tunangan. Makanya dikatakan wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Dia menjadikan aku
sebagai nabi, sebagai rasul yang diberkati di mana saja aku berada, dan memerintahkan kepada aku untuk mengibadah, menunaikan kemudian zakat sepanjang hidupku. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan aku berbakti kepada ibuku serta dia tidak menjadikanku sebagai orang yang sombong. Kenapa demikian? Kenapa Nabi Isa harus mengatakan aku berbakti kepada ibuku? Kenapa? Karena di Bible tidak ada satu kata pun keluar dari mulut Yesus memanggil wanita yang susah payah melahirkannya dengan panggilan ibu. Yang ketiga, Nabi Isa alaihissalam suci dia. Kenapa dikatakan suci? Karena orang-orang yang menyembah dirinya memfitnahnya sebagai manusia yang dikutuk oleh pencipta langit dan bumi karena dosa-dosa mereka. Maka Al-Quran datang menepis, menendang kemudian sampai ke neraka bokong orang-orang yang mengatakan Yesus itu mati terkutuk. Maka dikatakan kemudian wa barran biwalidati, berbakti kepada kedua orang tuaku, wa ja'alani mubarakan, dan aku diberkati dimanapun aku berada, bukan aku dikutuk. Jadi Al-Quran datang untuk menepis semua fitnahan-fitnahan orang-orang kafir terhadap Nabiku Isa alaihissalam, Yesusku yang aku cintai. Al-Quran datang mensucikan beliau dari fitnahan orang-orang yang mulutnya basah dengan memakai nama Yesus, tapi perbuatannya kering dari pekerjaan yang Yesus contohkan. Maka dia mengatakan, wassalamu alayya yawma wulid wa yawma amut wa yawma ub'atsu hayya. Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada waktu aku dimatikan, dan hari aku dibangkitkan kembali. Lalu dikatakan kemudian zalika Isa bin Maryam qaulal haqq ladzi fihi yamtarun. Itulah Nabi Isa alaihissalam, perkataan yang keluar dari lisannya, perkataan benar yang kemudian orang-orang Yahudi, Bani Israel ragukan. Ketika dia mengatakan aku diutus hanya kepada Bani Israel, mereka ragu. Mereka ragu. Ketika dia mengatakan aku hanya utusan, mereka ragu. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku, mereka ragu. Mereka ragu. Inilah yang kemudian Al-Quran datang untuk sucikan beliau dari sangkaan-sangkaan orang-orang kafir terhadap dirinya. Jadi, kalaupun Nabi Isa dalam keadaan suci, itu karena Al-Quran menepis. Bukan berarti untuk membeda-bedakan atau membandingkan dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa kami imani sebagai Nabi untuk kaumnya Bani Israel. Kami tidak mengaku bahwa dia adalah Nabi untuk kami. Kami bukan serigala yang nyamar domba. Nabi Isa hanya untuk kaumnya Bani Israel. Al-Quran menerangkan itu, dan juga di dalam kitab yang Anda genggam juga menerangkan itu. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Jelas itu bagi kami. Jadi sesuci apapun Nabi Isa, dia hanya untuk kaumnya Bani Israel saja. Demikian. Ini pertanyaannya, abang kenapa larinya ke Bible? Seharusnya untuk perbedaan antara Muhammad dan Isa, seharusnya abang Suma ini bernarasi harus seputar di Al-Quran saja, karena di situ di Al-Quran tidak pernah tertulis bahwa ada yang mengutuk dia, iya kan? Kalau mungkin ada ayat yang mengatakan kalau di Al-Quran kalau Nabi Isa itu atau Yesus ini adalah manusia terkutuk, lalu abang menyampaikan seperti itu. Oke. Itu bang. Oke, baik. Jadi gini saudara, kalau Anda membawa Nabi Isa dan juga Nabi Muhammad, ya Anda harus mengikuti pola Quran dong. Jangan Anda mengatakan kenapa lari ke Bible, harusnya lari ke Nabi Isa. Tapi sangkaan Anda kepada Isa, Anda membawa kemuatan cakupan Bible. Kan lucu itu. Kalau dalam Al-Quran Anda ingin bernarasi tentang Quran, maka Anda harus mengikuti alur Quran. Zalika min
anba'il ghaib nuhihi ilaik. Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang aku Allah wahyukan kepadamu Nabi Muhammad. Tentang siapa? Di antaranya tentang Nabi Isa alaihissalam, tentang Maryam alaihissalam, tentang itu semua. Berarti Anda harus mengikuti narasi Quran. Apa narasi Qurannya? Nabi Isa alaihissalam ketika datang kepada kaumnya Bani Israel, dia datang membawa tanda mukjizat, membuat kemudian tanah berbentuk burung dan seterusnya, membangkitkan orang mati dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Lalu ketika terjadi kekufuran terhadap mereka kepada Nabi Isa alaihissalam, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah. Ketika Nabi Isa merasakan adanya kekufuran demi kekufuran, pengingkaran demi pengingkaran, pembantahan demi pembantahan terhadap ajaran Nabi Isa dari kaumnya, Nabi Isa kemudian memproklamirkan kepada Bani Israel, man ansari ilallah, siapa yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama ini? Para murid kemudian berkata, nahnu ansarullah, kami yang akan menolongmu wahai Nabi Isa. Amanna billah, kami beriman kepada Allah, washhad bi anna muslimun, dan sesungguhnya kamu bersaksi kami ini adalah orang-orang yang muslim. Nah, Nabi Isa kemudian ketika melihat kekufuran, pengingkaran kaumnya Bani Israel, beliau mengatakan, siapa yang akan menjadi pengikutku? Silahkan ikut aku. Lalu orang-orang kafir yang tidak mau ikut kepada Nabi Isa, apa yang mereka lakukan? Makar. Maka Al-Quran menerangkan, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka orang yang membenci Nabi Isa alaihissalam membuat tipu daya, membuat tipu muslihat, membuat kesaksian palsu, membuat makar. Maka kemudian Allah membalas tipu muslihat mereka dengan sebaik-baiknya makar. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka pembenci Nabi Isa alaihissalam membuat tipu daya, dan Allah pun membalas tipu daya mereka, disebabkan karena Allah adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Itu yang terjadi, Bung. Jadi Nabi Isa alaihissalam ketika diadakan tipu atau makar dari kaumnya, dikatakanlah kemudian dia jelmaan dewa, dia adalah anak zina, dia adalah Tuhan yang nuzul ke bumi, menjadi satu dari 3 Tuhan. Walaqad kafaral ladina qalu. Itu. Lalu kemudian Nabi Isa diajarkan oleh mereka dengan pola yang tidak diajarkan oleh Nabi Isa. Wa isqalallahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta linnas. Hei Nabi Isa, apakah engkau yang mengajarkan manusia-manusia cupu ini untuk menuhankan dirimu selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang bukan hakku, aku tidak akan katakan. Makultu illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengajarkan kepada kaumku, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Jelas. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika Nabi Isa ingin dibandingkan dengan Nabi Muhammad, Nabi Isa cakupannya ditolak oleh kaumnya, Nabi Muhammad diterima oleh kaumnya, bahkan diterima oleh dunia. Nabi Isa alaihissalam berupaya kaumnya untuk membunuhnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengalami hal yang sedemikian rupa. Nabi Isa alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari musibah, dari makar yang terjadi terhadap dirinya dari kaumnya sendiri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibantu, ditolong sampai selesai tamat ajarannya. Nabi Isa alaihissalam ajarannya hari ini hilang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarannya tetap murni sampai hari ini. Nabi Muhammad datang membenarkan kemudian ajaran Nabi Isa. Di akhir zaman Nabi Isa turun menutup kebenaran Islam dengan memproklamirkan ajaran Nabi Muhammad itu adalah hak. Lalu apa yang Anda ingin perbandingkan antara Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi kami baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dua-duanya Nabiullah, dua-duanya Rasulullah. Sama, cakupannya hanya berbeda. Isa cakupan tujuan misinya hanya kecil, sempit, hanya kaumnya Bani Israel. Sedangkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu cakupannya adalah litubayyina linnasi, untuk seluruh umat manusia termasuk Anda. Demikian, saya izin sejenak untuk ibadah. Silakan diambil alih saudara-saudara. Dinda Alif, silakan Dinda. Saya ibadah dulu, silakan. Ya, Ustaz Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, dengerin. Ya, silakan Bang Buaya. Ini Bang Martis ini Muslim apa Kristen? Dibuka mute-nya, Bang. Bang Martis, Muslim apa Kristen? Bang Martis, atau dilanjut Bang Buaya, silakan lanjut. Iya, iya. Berarti sudah jelas bahwa di Al-Quran itu sangat menegaskannya bahwa Nabi Isa itu adalah seorang nabi yang sangat suci, benar-benar suci ya, dibanding dengan Muhammad. Karena kalau seorang nabi yang Jangan di mute, biarin Bunda Rahma, dia bertanya. Lanjut Bang, lanjut. ya kan seperti itu, ditegaskan sekali di Quran itu bahwa hanya manusia yang suci itu hanya Nabi Isa. Ya kan berarti sudah pasti manusia di muka bumi ini harus. Di dalam Al-Quran, Bang, di dalam Al-Quran kami, Allah itu tidak membeda-bedakan nabinya, rasulnya. Gak ada dibeda-bedakan. Iya, tapi Quran kan dia menegaskan kalau cuma Nabi Isa yang manusia yang suci, bukan Gak ada Muhammad. tertulis di situ cuman, gak ada tertulis cuman, gak ada. Ya, biar Ustaz Berarti Alif yang karena- ini. Coba Ustaz, Iya. apa Doltan? Ya, baik. Begini ya, saya Luruskan itu, coba Ustaz, silakan. meluruskan paham yang bengkok itu sudah jadi tanggung jawab kita, dan saya ingin tahu sejauh mana kebengkokan teman-teman Kristen memahami nabi kami. Karena memang saya perlu mendengar juga ungkapan isi pikiran mereka. Jadi selama ini yang dipendam oleh mereka itu seperti apa tentang nabi kami? Karena ini ranah diskusi, selagi batas wajar akan kami tanggapi dan akan kami sikapi, kan gitu. Oke, poinnya sudah saya dapat. Begini, ketika dalam Al-Quran, Nabi kami mengisahkan tentang Nabi Isa alaihissalam, bayi yang suci, bayi yang bersih. Artinya apa? Karena sudah dikotori oleh orang sebelumnya. Bayangkan tuduhan zina terhadap Nabi Isa alaihissalam, ibunya maksudnya. Begitu juga kematiannya, begitu terkutuk di atas kayu salib. No, Iya, Bang, di kalau dalam Al-Quran kan Islam tidak pernah konsisten. tertulis begitu, Bang. Kok kenapa bawanya ke situ di Bible? Kan tidak tertulis di Al-Quran kalau Nabi Isa itu lahir dari atau yang tadi abang Apa? katakan itu gimana itu? Lah kan tidak saya pernah bilang, tertulis. Anda tadi kan mengatakan suci. Loh, betul, saya sedang membela beliau. Karena ada yang mengatakan dia terkutuk. Karena di dalam kitab kalian itu mengatakan dia terkutuk di atas kayu salib. Karena Iya, dikatakan makanya saya lahirnya dari bertanya, hasil zina. Makanya di dalam Bang. Islam dikatakan dia bayi yang suci. Dia seorang nabi, dia yang mulia, yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Masalah nabi kami udah tenang, nggak usah sibuk-sibuk. Punya keistimewaan sendiri. Al-Quran menyebutkan warofa'na laka dikrok. Kami angkat nama engkau, derajatnya terangkat untuk mengingat engkau. Makanya di dalam Islam ketika menyebut nama asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Nabi kami diangkat derajatnya, mulia dia. Beda pengistilahannya. Dan justru Nabi kami yang mempertahankan kesucian Nabi Isa dari tuduhan orang-orang sebelumnya yang mengatakan dia lahir dari hasil zina dan mati dengan cara terkutuk. Pertanyaan saya, kenapa di dalam kitabmu Yesus dikatakan terkutuk? Coba, kau mikir dulu di sini, kau mikir. Saya sudah biarkan Anda menuangkan isi kepala Anda terhadap Nabi kami. Oke, saya luruskan. Nah sekarang, mengapa justru di dalam kitabmu yang kau yakini dia sebagai Tuhan tapi kau imani dia terkutuk? Kami bukan mengimani dia terkutuk, dia menggantikan kutuk itu, Bang. Yang sudah terkutuk karena manusia ini mati terkutuk. Nah, yang menggantikannya di situ siapa? Iya, yang menggantikan itu kan Yesus supaya Lah iya, menggantikan. berarti Yesus yang menerima kutukan kan? Iya, karena Ya sudah, sebagai itulah ajaran kalian. menerima kutuk, Yesus berarti yang memberarti tidak kita- terkutuk dijadikan terkutuk. Makanya Islam hadir mensucikan lagi posisi beliau yang terkemuka dari kutukan orang-orang Kristen yang mengutuk Biasanya Yesus. kalian tidak memahami itu ayat. Loh, Nah, kenapa dia dikatakan menemukan tidak memahami? Anda sudah biar manusia itu tidak terkutuk, Bang. Itu Coba saya pemahamannya tanya sekali lagi. Apakah Anda percaya ketika Yesus di atas kayu salib dia terkutuk?
Dia bukan terkutuk, dia menggantikan kutuk itu biar manusia bisa selamat. Dia Ya, iya. menghapus kutukan Ya, itu. iya. Tuh kan. Ah, Yang kamu menggantikan bilang kutuk di situ siapa? Muhammad itu bukan manusia, ya kan? Bukan manusia suci. Bang Buaya, Ya, Bang ini Buaya. susahnya. Saya luruskan Bang Buaya Gitu. satu-satu. Dan dia bukan yang awal dan yang Bang akhir. Buaya satu-satu dipakai telinganya Bang Buaya biar enak kedengarannya, biar ada poinnya Kenapa Bang Buaya Muhammad ya. itu bukan manusia yang Dia awal? dia itu Buaya. kepanasan. Bang Buaya satu-satu ngomongnya. Kok ngecaprak Suci terus? bukan Cuci awal muka dan dulu akhir. sana. Nah, biarin Kang. Saya kembali lagi narasi ya. Jadi begini loh, untuk Kristen saya paham kok. Begitu kalian tidak sukanya kepada Nabi kami, saya paham. Tapi kalian perlu pahami, begitu cintanya kami kepada Nabi Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Apa pembuktiannya? Bukti cinta kami. Kami bela nama beliau, membersihkan nama beliau dari kutukan orang-orang yang mengutuknya. Karena di dalam Islam, yang namanya terkutuk itu hanya setan dan iblis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nabi utusan Tuhan, dia mulia. Oke? Jadi sudah jelas di sini poinnya. Nabi kami mengajarkan kemuliaan terhadap beliau. Wajih fid dunya wal akhirah. Dia orang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Dia anak yang mulia. Dia disebut gulaman zakiyah, orang bayi yang suci bersih. Itu di dalam Islam. Dari tuduhan masalah kelahirannya dari hasil zina dibersihkan, dari masalah kutukan mati di atas kayu salib dibersihkan. Itu Islam hadir. Kalian tidak akan terima. Kenapa? Karena kami mensucikan Nabi Isa. Karena kalian mengimaninya dia terkutuk di atas kayu salib. Itu karena masuk iman Anda. Tapi kalian nyerahnya ke Nabi kami. Ini lucu. Coba, siapa sih yang menghendaki dia itu terkutuk? Pasti iblis. Karena iblislah yang terkutuk sehingga dia mencari teman untuk terkutuk. Makanya dia mengajarkan, menyesatkan manusia agar mengutuk dia. Padahal dia itu adalah Nabi yang mulia. Yesus sendiri berkata, "Ya Bapa, permuliakanlah aku sebagaimana kemuliaan yang kumiliki." Loh, doanya aja minta kemuliaan kepada Tuhannya. Setelah dia menyelesaikan tugasnya, dia berdoa kepada Tuhan, "Ya Bapa, permuliakanlah aku." Begitu dia doa kemuliaan, setelah dia pergi, terkutuklah yang di atas kayu salib. Ajaran siapa ini? Yesus tidak mengajarkan demikian. Justru dia minta kemuliaan. Makanya di dalam Islam ketika menyebut namanya alaihi salam, kepadanya damai sejahtera. Makanya Nabi Isa alaihi salam berkata dalam ayat Al-Quran, wassalamun alayya yauma wulidtu, damai sejahtera, keselamatan bagi dia pada hari dilahirkan, tidak ada perzinahan, pada hari dia wafat, pada hari dia dibangkitkan, semuanya sejahtera. Tidak boleh diimani pada hari disalib dia terkutuk, tidak bisa. Itulah ajaran Islam. Mengapa kalian membenci kami memuliakan Nabi Isa? Kenapa kalian mengajak kami mengutuk Nabi Isa? Nggak bisa. Oke, jelas. Nabi Muhammad SAW memiliki kemuliaannya tersendiri yang diajarkan di dalam Al-Quran. Dan ajaran Nabi Muhammad yang memiliki kemuliaan tersebut, dia mengajarkan memuliakan Nabi sebelumnya yang dikutuk oleh iman Anda mati di atas kayu salib. Silakan. Izin sedikit Ustadz Alif boleh ya? Bang Buaya sebentar izin ya. Analoginya mungkin gini Ustadz Alif. Ibaratnya Nabi Muhammad ini adalah seorang presiden gitu. Taruhlah Presiden Prabowo gitu kan. Kemudian Yesus ini orang yang terpidana kan, terdakwa ya kan. Dikatakan terkutuk karena makanya dengan kuasa dari karena Nabi Muhammad itu orang penguasa, gagah dan punya kuasa gitu kan. Memang hebat lah Nabi Muhammad ini sehingga memberikan yang kuasa itu bukan Muhammad, Yesus Kristus yang berkuasa, Bang. Nggak sabar saya ke Ustadz Alif sebentar Ustadz, nanti dilanjut ya. Jangan bernarasi gitu. Nggak sebentar. Kemudian Nabi Muhammad itu memberikan amnesti, grasi dan apa-apa, membersihkan nama baik dari Yesus Kristus. Begitu ya Ustadz Alif. Ya jadi kalau tidak ada Nabi Muhammad punya kuasa untuk mengamnesti, memberikan abolisi, rehabilitasi, grasi apapun, ya tetap dikatakan bahwa Yesus ini terkutuk sama dengan iblis. Kan tidak seperti itu ya. Jadi Nabi Muhammad luar biasa ya begitu ya Ustadz Alif ya. Luar biasa. Terima kasih Ustadz Alif. Itulah Al-Quran menyebutkan. Izin sedikit, Ustadku, saya pun izin sedikit ya, 1 menit ya, Bang Buaya, Ustadz. Bagaimana pengajaran Nabi Muhammad ya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sukses mengislamkan sejazirah Arab, sukses.
Ya, beliau dilahirkan di tanah Arab sana, dia sukses mengislamkan di sana. Mayoritas Islam di tanah Arab sana. Yang kau tuhankan ini Tuhan, gagal total mengkristenkan di tanah kelahirannya, di Yahudi. Itu harus kau pikirkan pakai akalmu, jangan matikan akalmu. Lanjut, Ustaz. Berarti Ya, tolong menurut Ustaz kamu- ditanggapi yang tadi Ustaz. menurut kamu, Bagus itu Ustaz. Yesus Kristus ini membawa agama Kristen. Menurut kamu gitu kalau bernarasi? Iya. Saya mau tanya dulu, berarti menurut kamu Yesus Kristus membawa agama Kristen? Ya, Iya terus kenapa kau mengaku pengikut Yesus? Iya, mas saya mau tanya Kan kamu kau dulu, kamu casting. jawab. Kalau kamu Kau bernarasi pengikut seperti Yesus itu, atau bukan? iya, makanya Kenapa saya mau tanya. Yesus? Berarti Kenapa menurut Yesus kamu itu? Yesus Kristus ini Kenapa Yesus itu gagal total membuat di tanah kelahirannya di sana mengikuti kayak kalian gitu loh. Hanya 1% sana di Israel. Malah berkembang di makanya- di daerah pagan sana di Roma. Iya, makanya gini saya mau Ya, saya lebih tanya. berjelas lagi kamu Kau jawab. harus berpikir. Apakah Yesus Kau Kristus membawa selalu agama gini-gini. Kristen? Kau selalu membandingkan Tidak, kau bernarasi nabiku. itu kaki kepala. Kau selalu dengar dulu ya Oten. Kau selalu membandingkan nabiku yang manusia ini seorang nabi rasul pilihan Allah dengan yang kau tuhankan. Ini sekelas Tuhan gagal total. Gagal Iya, saya bukan bilang total. dia Dia Tuhan. Kalau dia menyebarkan sesuai dengan Kristen. Al-Quran dia bukan Tuhan. Makanya saya mau bandingkan. Jadi kau ini ya apakah kalau Muhammad kau itu mau Yesus ini kalau mana kau Yesus? masuk ke Nabi Isa di Al-Quran kami jelas dia dimuliakan, dia nabi rasul, dia bukan Tuhan. Dia bukan Tuhan. Ya, jadi kalau kau Tuhan, mentuhankan makanya saya Yesus mau jangan tanya. masuk di Al-Quran kami. Jangan masuk di Al-Quran kami kalau kau mentuhankan Yesus. Saya hanya mengajak kau berpikir. Yesus yang kau tuhankan Kau gagal tidak paham, total. kau tidak paham. Maksudnya kau Yesus yang kau tuhankan gagal total membuat Yahudi sana Kristen, bahkan salib diludahi loh. Simbolmu kan salib, diludahi di sana di tanah kelahirannya. Berarti dia gagal toh. Memang berat saudara, kau selalu bandingkan. Nabiku seorang rasul manusia pilihan tapi sukses mengislamkan sejazirah Arab sana. Tapi kenapa itu Tuhanmu orang Yahudi tapi Kristen berkembang di sana tadinya paganisme. Kenapa? Harusnya itu kalian pikir bandingkan nabiku. Kau bandingkan dengan manusia yang terkutuk. Dan ingat ya, yang disalib itu bukan Nabi Isa. Jangan kau masuk ke Al-Quran. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Melainkan yang disalib yang diserupakan. Cari tahu di Bibelmu siapa kira-kira yang berkhianat itu yang terkutuk. Dan ingat di Matius 15:25 orang-orang terkutuk dilemparkan ke neraka bersama iblis. Itu resikonya kalau kau menuhankan Tuhan terkutuk. Silakan lanjut. Assalamualaikum Ustaz. Kau saya nak kata menghina-hina nabiku ya, merendahkan nabiku. Gak akan ku kasih kau peluang. Tuhan mau aja mati terkutuk kok. Udah dijelaskan sama Ustadz, Gurunda. Masih aja ngamuk-ngamuk. Sekelas Tuhan gagal total bro. Sadari itu. Tuhanmu itu gagal total. Nabiku nabi. Rasulullah. Tapi dia sukses. Sejazirah Arab sana. Islam coy. Kalau kau di tanah kelahirannya Tuhanmu malah salib diludahi. Pakai akal kalian dong, cerdas sedikit. Itu Kristen-Kristen yang terus sombong. Memang harus kita timpali dengan kesombongan. Kita harus cekoki otaknya itu dengan fakta-fakta itu. Itu fakta nyata. Salib diludahi di tanah kelahiran Tuhannya. Alin, Kristen Muslim. Saya Kristen Bunda. Silakan Ustadzku tuh atau apa yang kau tanggapi Bang? Bang Alin, boleh saya sedikit aja Bang Alin ya. Tadi saya ada pertanyaan ke Ustadz Alip gitu. Ustadz Alip tolong ditanggapi Ustadz Alip. Tadi kan
Rasulullah ini kan diberi kuasa pada saat itu untuk memberikan klarifikasi ya, rehabilitasi tentang yang disampaikan Ustaz tadi Alif itu, bahwa Yesus ini dikatakan terkutuk, Isa ini terkutuk. Makanya datanglah Nabi Muhammad sebagai utusan Allah untuk menjelaskan bahwa Yesus tidak terkutuk gitu kan. Nah, makanya kalau presiden ini memberikan amnesti lah, rehabilitasi kepada yang terpidana ya, seperti Yesus terpidana oleh mereka dikatakan terkutuk. Silakan Ustaz Alif. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama berawal dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana wab'as fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Jadi kakek moyangnya dari Nabi Muhammad SAW itu pernah berdoa kepada Allah bahwa minta diutus seorang Rasul, nanti akan mengajarkan firman Allah dan juga hikmah-hikmah yang diajarkan, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Nah ini, kalau masalah para nabi jelas dikembalikan kesucian para nabi. Makanya Nabi Isa alaihissalam yang suci, yang mulia, mendapatkan derajat yang mulia di hadapan Allah sebagaimana para nabi yang lain yang mulia, itu disucikan kembali, dibersihkan kembali dari tangan-tangan kotor, tangan-tangan jahat yang menghinakan beliau. Makanya Al-Quran menyebutkan, wa qaulihim, Allah hukum mereka. Sebenarnya ketika Rasulullah hadir itu mengingatkan mereka kalau selama ini kalian mengimani yang mati di atas kayu salib Nabi Isa dengan cara terkutuk itu adalah hukuman dari Tuhan karena siasat jahat kalian. Makanya Allah sampaikan, sudah dibuka informasinya itu. Allah menghukum mereka karena ucapan mereka. Hukuman itu sudah diingatkan oleh kepada kalian. Apa itu? Dengan mengakui yang terkutuk, yang hina, yang di atas kayu salib kau sebutkan sebagai Nabi Isa. Aslinya bukan, tapi sosok yang lain. Udah diingatkan. Anehnya dari tadi teman-teman Oten yang mengingatkan demikian, yang mengembalikan kemuliaan Nabi Isa, malah mereka menyerang Rasul tersebut. Nah ini bahayanya. Mereka malah mempertahankan posisi yang terkutuk itu adalah sosok utusan Tuhan. Lebih parahnya lagi diimani sebagai Tuhan. Nah itu jadi digenapi lagi nanti ketika doa Nabi Ibrahim di dalam surah Al-Jumu'ah dijelaskan bahwa Rasulullah di situ datang di tengah kaumnya, dia mengajarkan kepada kaumnya hikmah dan juga sebagai mensucikan mereka. Begitu. Ya, saya persingkat dulu. Silakan ini dari Kristen ada yang mau disampaikan. Halo? Aline? Bukan, Bang Alin. Ya, mungkin saya netizen. sendiri. Tahu Saya kayak sendiri orang- Kristen di sini ya. Lanjutlah. Mungkin saya sendiri Kristen di sini ya. Ya, Bang. satu tapi rasanya 3. Aman, Bang? Maksudnya? Ya, kami anggap ada 3, tapi 1. Tapi nggak apa-apa lah. Iya, maksud konteks dianggap ada 3 tapi itu 1 gimana itu? Iya, biar tidak terkesan sendirian abangnya. Anggap aja ada 3 gitu loh, Bang. Jadi kan seru gitu. Nggak bisa. Istilahnya begini, kepercayaan yang dianut Kristen ini kan nggak bisa dia dicocok-cocokkan dengan Islam, tetap bertentangan dia. Meskipun ada tertulis di dalam Quran itu mengakui juga Nabi Isa itu yang kami sebut Yesus kan, tapi mau dicocok-cocokkan bagaimana itu nggak bisa, karena sejatinya orang beragama ini ya, agama ini adalah keturunan, nggak mungkin warisan dari orang tua, betul nggak? Sudah? Agama itu warisan dari orang tua, nggak mungkin orang tuanya Bung Alif, orang tuanya ibunda ini Kristen kan, tetap Muslim dari sananya, ya makanya lahirlah menjadi seorang Muslim. Begitu juga saya, nggak bisa dipersekusi. Agama lain itu nggak boleh dipersekusi seperti itu. Jadi tujuannya apa untuk mengorek-ngorek agama lain itu apa begitu loh? Seperti itu. Edi saya katakan salah. Siapapun itu, kenapa harus mengorek-ngorek agama orang lain seperti itu loh? Oke, saya tanggapi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahumut tabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun.
Apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah kepada para nabinya, pasti mereka menjawab tidak. Kami tetap mengikuti kebiasaan atau agama yang didapati pada nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengerti apapun dan tidak mendapat petunjuk? Ya, pertama memang Anda katakan agama mengikuti orang tua nenek moyang, itu silakan. Kita ada masing-masing. Ada juga dalam konsep tahap pencarian Islam itu, ketika kami menjadi seorang muslim, orang tua kami muslim, kami diajarkan, diperintahkan untuk mendalami ajaran Islam. Kan gitu. Sehingga nanti kita bisa menemukan kebenaran. Artinya apa di situ? Gunakan akal kita dalam beragama. Sehingga apa yang dianutnya adalah sebuah kebenaran. Kalau Anda mengimani bahwa mengikuti orang tua, lah, jadi selamanya begitu. Anda tidak pelajari tentang kebenaran apa yang Anda imani. Mestinya Anda belajar. Jangan cuma jawabannya hanya mengikuti orang tua terdahulu. Dicari alasannya, dicari dalilnya, dalami kitabnya. Dicari seperti itu. Kalau di Islam kami dicari, diajari. Bukan hanya tentang karena orang tua. Bukan. Karena Islam hadir itu mengajak mereka yang mau berpikir. Al-Quran diturunkan kepada umatnya. Bagi orang yang mau berpikir. Lakukan pencarian kebenaran. Kan gitu. Nah sekarang, apakah Anda sudah menemukan kebenaran di dalam apa yang Anda yakini? Sudah. Yesuslah jalan satu-satunya untuk menghadap kepada Bapa di surga. Biar saya yang jawab. Sebentar Pak, dia tadi yang bertanya, dia tadi yang berstatement, jadi biarkan dia bicara dong. Oke, baik. Nah, ketika kami di dalam Al-Quran menyebutkan, baik surah Ali Imran, Bismillahirrahmanirrahim, wa rasulan ila bani Israel. Allah mengabarkan bahwa Nabi Isa itu utusan Tuhan untuk Bani Israel. Nah, apakah Anda pernah mempelajari kitab Anda bahwa memang Yesus itu hanya untuk Bani Israel? Pernahkah Anda pelajari? Pernahkah Anda cari tahu? Jangan hanya tentang nenek moyang. Ya, kalau Yesus mengaku, kan tertulis, wartakanlah Injil di penjuru dunia. Yesus mengaku, apa salahnya kami mengikuti Yesus, coba? Oke, ketika Yesus berkata, aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel, percaya nggak kamu? Dan apa salahnya kami mengikutinya kalau ajarannya itu memang betul-betul benar? Ya kamu ikuti omongan dia kalau dia diutus untuk Bani Israel. Itu kan? Iya. Kamu ikuti nggak omongan dia? Begini Pak, kitab suci kami itu bukan satu ayat Pak. Kitab iya suci dong. kami itu banyak ayat. Banyak. Makanya kita pakai banyak dalil. Wahyu. Ya sudah, Itu kalau memang ribuan. Anda ikuti ucapan Yesus, kalau Yesus untuk Bani Israel, ya sudah, sama dengan saya. Sama, karena saya juga imani dia utusan Tuhan untuk Bani Israel. Ingat, Yesus kami itu beda dengan Isa yang ada di Quranmu Pak. Gak mungkin Yesus kami itu sama dengan Isamu itu. Isamu itu nggak jelas, nggak ada silsilahnya. Ya beda, tadi udah disebutin. Bang Koramek, begini Bang Koramek, menurut kami punya Quran, Yesus itu di ajaran mereka itu, Yesus itu memang ada, betul sama adanya seperti yang diberitakan di Bible. Begitu juga yang diberitakan di Quran. Tetapi mereka tidak mempercayai bahwa yang mati di kayu salib itu Yesus. Sedangkan Kristen mempercayai bahwa yang mati di kayu salib itu adalah memang betul-betul Yesus mati dan bangkit pada hari ketiga. Nah, Itu ini yang kita percayai Pak Koran. Iya Pak, jadi mereka ini bedanya. Yang nggak percaya bahwa Yesus itu telah mati. Di kitab suci kita Pak. Ini Oten dengan Oten kok ribut gitu, satu-satu lah. Siapa yang membicara, Alin atau Kora gitu? Oh silahkan, Alin diam dulu, kan gitu enak, minta izin. Isa yang ada di Quran Bapak itu tidak sama dengan Yesus yang ada di Alkitab kami Pak. Beda jauh. Kalau kita mau runut siapa Isa, siapa itu Yesus, sangat beda. Yesus itu punya silsilah, dia lahir di Bethlehem pada tahun pertama pada masa pemerintahan Herodes.
Kalau Isa itu lahir di mana? Tempatnya di mana? Oke, baik. Pelan-pelan ya, Pak ya. Baik. Pelan-pelan. Mute, Kora gantian. Diskusinya gantian. Pelan-pelan. Ketika Al-Quran menyebutkan satu tentang ibunya, dia akan mengandung punya anak namanya Isa Al-Masih. Lalu Al-Quran menyebutkan bahwa wa'id qala Isa bin Maryam, ketika berbicara Isa putra Maryam, Al-Quran tidak menyebutkan dia itu punya ayah. Oke? Dia tidak punya seorang ayah. Maka kalau Anda mau katakan beda, kami hargai, silahkan. Karena di dalam Al-Quran, Nabi Isa yang dikisahkan, dia tidak punya ayah. Makanya langsung disandingkan kepada ibu. Pertanyaan saya, apakah Yesus di dalam kitab mempunyai ayah? Kalau dia punya ayah berarti berbeda. Kalau tidak punya, ya itu sosok yang sama. Iya, makanya Anda jangan mengklaim-klaim, jangan bicara tentang saya tanya, siapa yang mengklaim? Bisa saya jawab. Saya tanya, apakah di dalam kitabmu Yesus punya ayah? Di dalam Al-Quran tidak punya. Bisa saya jawab? Ayah kemanusiaan. Itulah tadi kenapa saya bilang satu rasa tiga. Jadi suka berpaduan suara kayak gini. Ya, silakan. Bisa saya jawab kah nih, Pak Alif? Iya, pertanyaan saya untuk membedakan antara Yesus dengan Nabi Isa di dalam Al-Quran, dia tidak punya ayah. Dia makanya disandingkan kepada ibunya. Pertanyaan saya, apakah di dalam kitabmu Yesus memiliki seorang ayah? Tolong dijawab. Oke, saya jawab. Nah, Pak Kora mungkin diam dulu lah. Sebentar, Pak. Yesus Sekarang nih, itu tidak punya ayah, memang betul. Adapun yang menikahi Maria itu adalah Yusuf. Bukan Yusuf, Yesus ini bukan anak dari Yusuf itu, tapi memang karunia dari Tuhan memang. Maria mengandung seperti itu. Dan Yusuf juga diberitakan oleh malaikat bahwa Tuhan mengarahkan untuk menikahi Maria. Kenapa Anda bantah kitab Anda? Apa? Kenapa Anda membantah kitab Anda? Di dalam Lukas 3 nomor 23, Yesus itu anak Yusuf. tidak ada yang bantah, Pak. Itu memang sampai ada yang jualan poster silsilah Yesus loh. Kristen jualan poster silsilah Yesus. Siapa orang tuanya? Gagalnya paham kalian. Loh, makanya saya tanya di dalam kitabmu Yesus punya ayah atau tidak? Yesus punya ayah. Secara manusia dia punya ayah. Itulah bedanya. Tuh, Pak Alin, jangan kau bantah. Dia punya ayah. Dengar, Pak. Dan Yesus kami itu nyata dan fakta, punya riwayat sejarah ada. Sedangkan Isa kalian itu nggak ada buktinya, Pak, bahwa Isa itu pernah ada. Ya betul itu, Pak Jura. Karena gini loh, Quran itu ada kemungkinan menjiplak bahwa Isa itu pernah ada. Astagfirullahaladzim. Ini kalian berdua aja nggak mau akur loh ngomongnya. Bisa gantian nggak sih? Kristen gini dengan Kristen kalau mau bicara, Alin minta izin ke Kora minta izin ke Alin. Jangan kau nyerocos aja congor. Begitu. Ya, silakan Ustaz Alif. Dan saya minta sama teman-teman Kristen, sampaikanlah sebuah dalil, bukan menjustifikasi ajaran Kristen, ajaran Islam. Bukan kau tuduh-tuduh terus, bukan diskusi namanya. Ya memang. Coba di Al-Quran mana Anda bisa tunjukkan bahwa cerita tentang Isa itu ada? Kan sudah beda saya bilang. Ya sudah beda. Sudah saya sebutkan beda, ngapain kau tuntut? Al-Quran menyebutkan dia tidak punya ayah, sementara kitabmu dia punya ayah, ya beda. Karena kami sedang mengisahkan tentang keajaiban. Udah dibilang beda. Udah dibilang. Ya kalau begitu beda. kita bahas tentang Yesus. Anda bahas saja tentang Isa. Lah, ya makanya kenapa kalian menggunakan kata Isa? Terus kenapa kalian menggunakan kata Isa? Yesus dengan Isa. Ya kalian yang menyamakan nih ya. Kenapa Anda tadi menjelaskan tentang Yesus, menyebut-nyebut nama-nama Yesus? Ya udahlah, saya bukain Anda yang menyamakan, siapa yang menyamakan? Enggak, ini saya bukain datanya nih. Paling benci saya kalau dengar Oten udah ngomong kayak gini. Di belakang layar dia jualan nama Isa Al-Masih. Ini kerjaan siapa ini? Ini kerjaan siapa? Sabar, Kora, ini dibacakan datanya, Kora. Ini yang sedang menyamakan Isa Al-Masih siapa di sini? Yang sedang menyamakan siapa di sini? Yang main salib-saliban ini siapa ini? Yang main paku-pakuan ini siapa ini? Menggunakan nama Isa Al-Masih. Nih, ini siapa yang sedang nyamakan ini? Ini kerjaan siapa?
Kerjaan Yang apa? lagi main paku-pakuan nih, yang lagi main salib-saliban nih, main terbang-terbangan juga nih ada. Ini kerjaan siapa ini? Menggunakan nama Isa Al-Masih, Itu aku tidak yang ada belum menggunakan dapat kata ini, Yesus. Tambah lagi kita lengkapin. Nih. Dasar lu paling kesel saya ini. Benci aslinya sebenarnya. Nih. Terus kenapa ada gereja namanya Gereja Isa Al-Masih? Nih. Kenapa ada Gereja Isa Al-Masih? Itu tidak ada masalah, itu menyangkut. Ya. Gigi lo itu lu bola Isa pasir. Al-Masih di dalam Gurunda Alkitab, sudah bahasa open. Arab itu. Iya tahu, Bon. Aduh. Isa Al-Masih dalam bahasa Arab yang ada di Alkitab bahasa Arab itu adalah Yesus. Sedangkan Isa yang ada di Quran itu bukan, dia bukan Yesus. Kalau saya masuk ke Bantai mau sampai mencret. Gurunda silakan. Mohon izin ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinda tahta barakallahu fik. Jadi gini saudara, Al-Quran datang itu bukan untuk menyaingi Bible. Al-Quran datang untuk meluruskan kisah hamba Allah. Apa yang diluruskan? Kisah hamba Allah Apa yang diluruskan? Mungkin Kisah- sebentar saja dulu Pak Kora. Mungkin Pak Kora bisukan dulu suaranya biar Bang Juma yang jelasin itu. Ya, kisah hamba Allah yang datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Bukan kepada Kristen. Kristen ini hanya buah dari makar yang dilakukan oleh umatnya Nabi Isa. Jadi Al-Quran datang menarasikan bahwa kaumnya Isa alaihissalam membuat Kita makar. jangan memutar balik fakta, Pak. Saya Sabar tahu dulu Anda saudara. siapa. Sabar dulu ya, sabar. Izinkan kami Alkitab itu bisa berbicara. Nama Alkitab aja ambil dari Al-Quran, ajaran Nabi Isa itu. Alkitab itu dipahami oleh Harusnya Anda malu menyebut kata Alkitab. Karena asal kata Alkitab itu berasal dari mulutnya Nabi Isa, bukan dari mulutnya Yesus. Itu aja dulu. Lah kenapa Anda tertawa? kamu itu kapan ada di dunia ini? Sekarang tunjukkan di mana Yesus mengucapkan kalimat kata Alkitab coba. Itu pikiran anak kecil, Pak Ya Juma. silakan Itu seperti saudara. orang-orang Nggak yang usah tidak kemana-mana sekolah. kalau gitu. Kita nggak usah kemana-mana Kita kalau perlu gitu. berkelit Tidak dengan bahasa, usah Pak, kita dengan kemana-mana kata. kalau begitu. Kita Tolong orang tunjukkan di mana Yesus pernah Orang mengucapkan Kristen kata memahami Alkitab Alkitab. itu bahasanya sangat sederhana, bahasa Indonesia yang bisa dimengerti. Tolong Ya, Anda tunjukkan di mana Yesus pernah mengucapkan kata Alkitab. Kita Silakan. tidak perlu Berarti mana Quranmu menulis tentang sunat. Bisa jawab. berarti orang Kristen lah yang menyamakan Yesus dengan Nabi Isa. Karena yang mengucapkan Tidak pernah kata mengenal, bro. Alkitab. Karena yang mengucapkan kata Orang Alkitab. Kristen tidak pernah mengenal Nabi Isa. Ya kalau begitu kenapa Anda menggunakan kata Alkitab? Anda menolak Nabi Isa, tapi Anda menggunakan kata Alkitab. Sedangkan yang memperkenalkan Alkitab itu Nabi Isa, bukan Yesus. Memang parah. Inilah kalau hanya apa ya, umat yang datang dari hasil pembangkangan Bani Israel kepada Nabi Isa. Kalian saudara Kristenku harus tahu, tak ada hubungannya Nabi Isa dengan Kristen, tak ada hubungannya Yesus dengan Kristen. Itu enggak ada. Nabi Isa alaihissalam datang kemudian kepada kaumnya Bani Israel. Ketika Nabi Isa datang ke tengah-tengah kaumnya Bani Israel, kaumnya terpecah menjadi dua. Makanya tadi saya mengawali dengan pernyataan Nabi Isa alaihissalam di tengah-tengah kaumnya. Man ansari ilallah. Kan jelas itu. Ketika saya mengatakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam bertanya kepada kaumnya ketika kaumnya itu sudah mulai melakukan pembangkangan demi pembangkangan. Maka Nabi Isa kemudian bertanya kepada kaumnya, siapa di antara kalian yang akan menjadi pengikutku? Itu jelas itu. Nah, kaumnya Nabi Isa terpecah menjadi dua. Orang kalau memberitakan kebenaran harus berani tampil, jangan pakai cadar. Ya kalau begitu Paulus bisa nggak